Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu biha jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam. Allahumma salli ala sayyidina Bersabar Ya. karena kita Jakarta. mungkin bisa memberikan juga menyapa kita dan diserahkan bagaimana narasumber tadi Bung ada istilah menerima gambar. Ini saya teringat dulu waktu bikin filsafat ada istilah text to text. Jadi kalau Al-Quran itu text to text terjebak itu racun. Ternyata Al-Guru tadi mengatakan menerima gambar, mengomentari, menilai yang menjadi obat atau madu ketika Al-Quran itu bukan text to text tapi text to content. Dari teks ke isi itulah tafsir atau inner meaning of the text itulah yang disebut dengan istilah takwil. Ini menarik korelasinya dengan paparan Ayahanda Rektor Yayan Sorong. Kemudian selanjutnya kami menyapa kakak kami Dr. Moid Assalamualaikum. untuk memberikan klarifikasi kepada kami. Bagi teman-teman atau partisipan yang lain, saya kira bersabar dulu. Kami persilakan Dr. Moid untuk memberikan pencerahan supaya kita ini menjadi makhluk berperadaban. Saya teringat tadi Dede ini berada di peradaban yang baru. Gimana komentarnya Kanda? Al-Anfal Fadal Masykur. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru Tah Helmi Aliapi. Mungkin masih ingat saya, Guru Tah suka ngumpul di Pondok Indah di sekretariat. Kemudian Kakanda Hamzah, Dr. Hamzah pasti ingat karena tetangga kos di Ciputat. Saya tidak mau ngasih pencerahan, malah mau nanya. Tadi Guru Tah Helmi bilang apa? DDI adalah lembaga pendidikan alternatif ya. Saya menduga jangan-jangan DDI masih bertahan di situ, tidak mau berubah menjadi yang lain. Akhirnya ketika ada gelombang upaya kebangkitan Islam lewat jalur politik, saya kira yang sedang dominan sekarang, DDI sepertinya tidak merespon apa-apa terhadap itu. DDI masih asyik di dalam dunia pendidikannya. Ya, beda dengan NU misalnya merespon. Misalnya katakanlah ada, apakah itu resmi NU, yang pasti orang NU mengatasnamakan NU kemudian mengatakan khilafah, tidak boleh, kayak gitulah. Misalnya. Itu untuk Guru Tah. Kemudian untuk Dr. Hamzah, ya. Tafsir alternatif itu saya kira upaya yang sangat serius. Ya. Butuh metodologi. Tapi kenyataannya sekarang ternyata orang tidak serius menafsirkan. Kenapa tidak serius? Orang kemudian semua jadi ahli tafsir. Semua ahli tafsir Al-Maidah 51 semua jadi ahli. Jadi upaya untuk serius menafsirkan sebuah alternatif menjadi mentah. Karena keseriusan tidak ada, di end of keahlian gitu. Expertise itu sudah tidak ada. Ini kan nuansanya sekarang. Berakhirnya kepakaran lah istilahnya. Nah, bagaimana kita berupaya tafsir alternatif tapi orang tidak peduli, yang populer malah yang tidak ahli-ahli itu yang populer. Saya kira itu saja. Maaf tidak bisa ngasih pencerahan, mau malah pengen bertanya. Terima kasih. Syukran kasiran. Terima kasih kepada Kanda Moid. Ya, biar sedikit nanti narasinya ini bergizi Kanda Moid. Luar biasa. Nanti sebelum kami serahkan kepada Al-Mukarramun untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi, kami persilakan ada saudara kita partisipan warga Adaria yang ingin menyapa. Coba operator dicek dulu. Ustaz Muntaha Al-Anfal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Wassallallahu ala Rasulillah. Sangat bahagia mengikuti lewat media online ini, Zoom. Para narasumber, guru tak terutama, wah luar biasa ini. Sudah tadinya tidak ada jenggotnya, sudah mulai panjang jenggotnya. Kumis begitu juga. Ya kita doakan sehat walafiat lah. Ya semua kekandaku Pak Dr. Hamzah Hasan Khairia. Ya terakhir ketemu pada saat kunjungan ke Morowali kalau nggak salah, salah satu program untuk percetakan sawah ya Kanda ya. Ya beliau saya hadirkan sebagai ahli, sebagai tenaga ahli ekonomi Islam karena kita mau bikin kawasan. Kekandaku Pak Dr. Suhaib terakhir ketemu sebelum COVID ya Kanda ya. Ya. Singkat saja, perkenalkan, saya Muntaha, mungkin saya salah satu dari beberapa alumni DDI, termasuk dalam hal ini sangat fanatik terhadap DDI. Ya, saya ingat dulu waktu lepas dari pondok Keberlangan itu masuk di dunia mahasiswa di IAIN Alauddin Ujung Pandang. Beberapa organisasi teman-teman ada yang ke PMI, HMI, ya karena ada rasa fanatik itu mana organisasinya DDI. Nah ternyata pada saat itu kondisi IMDI mati suri. Nah lewat bimbingannya lah Pak Dr. Hamzah sehingga kita bisa bangkitkan kembali IMDI pada masa itu. Berbicara masalah DDI, paling tidak Guru Tak Kiai Haji Abdul Rahman Bodol yang utamanya dalam hal ini. Karena kalau sudah duduk nilai keikhlasan seperti apa yang kita dapatkan tadi pencerahan dari beberapa narasumber, nah, tinggal bagaimana kita betul-betul pengamalannya saya kira. Demikian. Selanjutnya bicara masalah DD ini menurut saya di era sekarang ini dibandingkan dengan ormas-ormas yang lain ya kayaknya kita DD ini cuman namanya saja besar. Ya mungkin DD ini hanya skala Sulawesi saja yang bisa kenal DD, tapi ketika itu sudah nasional, ya seperti apa yang disampaikan tadi Pak Dr. Suhaib, ya DD tidak dikenal. Nah saatnya sekarang ini, setiap ada kegiatan seperti kegiatan malam ini, ya kita bagaimana inventaris, dokumentasikan, dan sampai ke publikasikan. Nah, karena kita melihat beberapa SDM yang ada di DDI, ya kita lihat para narasumber, Guru Tak, itu Pak Andi Samsul Bahri, ini saatnya bagaimana kita kemas dan bagaimana kita orbitkan orang-orang kita ini bisa tampil, bisa dikenal secara nasional. Ya, karena secara SDM ya bisa kita bersaing lah, bahkan dengan apa yang kita miliki ini, kekhasanaan kita ini dan keciri khasan kita ini, ya saatnya memang kita bagaimana mempublikasikan DDI ini secara nasional. Tentunya bagaimana mekanismenya ya kita serahkan ke para ahli-ahli DDI. Nah kalau ini semua kita ramu,
itu jadi satu kekuatan besar untuk bagaimana DDI itu tampil dari segala bidang bisa. Terus mungkin yang lebih yang lebih perlu kita cermati seperti apa yang dikatakan tadi beberapa narasumber, bahwa dalam ini DDI perlu perlu nilai yang pernah diaplikasikan oleh Andre Burutta. Penguasaan beberapa kitab kuning itu ya kalau bisa di setiap pondok pesantren, karena itu adalah dasar untuk memahami seperti pembahasan tadi rahmatan lil alamin. Nah, dari dasar-dasar kajian-kajian kitab kuning itulah adalah dasar, itulah sebetulnya yang bisa kita beradaptasi di dunia modern ini. Jadi pesantren modern itu kalau tanpa kajian kitab kuning, saya kira itu jauh dari modernnya. Karena untuk mempersiapkan diri untuk ke dunia modern ini, ya salah satu dasarnya adalah yang menguasai beberapa kitab-kitab kuning ini. Nah itulah sebetulnya modern, bukan klasik. Nah kalau selalu basic modern tapi meninggalkan klasik ini, kalau menurut saya itu tidak modern. Terus saya kira dalam DDI ini perlu ini ada tadi narasumber Pak Dr. Hamzah Hasan Khairiyah ini sebagai ahli ekonomi Islam, ya bagaimana memberikan satu ini DDI supaya betul-betul punya seperti Muhammadiyah lah, ada lembaga-lembaga ekonomi yang bisa subur di dalamnya. Mungkin kita berangkat dari hal-hal yang kecil saja, seperti yang diberlakukan dulu Gurutta, itu ijazah ada dua, ada ijazah negeri, ada ijazah DDI. Nah sekarang ijazah DDI bagaimana? Itu sudah mulai hilang, padahal itu harus dikelola, dimanage dengan bagus. Ya, jadi mungkin kedepannya lebih banyak hal-hal yang bisa dikontrol, diberdayakan, terutama ekonomi DDI ini supaya bisa DDI itu tidak mengharap keikhlasan saja, tapi bagaimana DDI itu mulai dari semua tingkatan, mulai dari ibtidaiyah, madrasah, pondok pesantren, mereka tidak berkonsentrasi di intern madrasahnya, tapi bagaimana kontribusi terhadap organisasi pengurus besar DDI dalam hal ini, supaya ada nanti subsidi silang, sehingga nanti yang mau dijabarkan dalam program-programnya itu, saya kira kalau tanpa dana finansial yang kuat, saya kira susah untuk mewujudkan program. Ya, ya itu tadi mungkin itu. Mohon maaf kalau tidak terlalu sistematis. Ya, saya sangat bersyukur dan mohon maaf terlambat gabung ini. Mudah-mudahan selanjutnya lebih bisa lebih tepat waktu. Terima kasih host. Ya. Terima kasih banyak Ayahanda telah bergabung join dengan kajian Syawalan dan bisa bermuajah dengan para al-mukarramun. Kemudian sedikit beri kesempatan kepada partisipan. Ustaz Mansur ini istiqamah, saya pantau di monitor, di Pare-Pare, tidak pernah dan videonya juga selalu dinyalakan. Kami persilakan kepada Ustaz Mansur untuk menyampaikan ya semua yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati, saya muliakan
Yaki, kita Rektor Yayan Soro, dan seluruh masyayikh yang sempat bergabung sudah tutup layar. Saya sangat bersyukur mengikuti kegiatan ini oleh karena saya ini bergabung di DDI ya dari Riau, saya anak Riau, kemudian mengikuti salah seorang guru, anaknya Gurunta, kemudian ikut dibawa ke Kebalangan. Saya belum bersekolah, hampir 2 tahun ke Kebalangan tidak sekolah oleh karena tidak ada kemampuan. Oleh Gurunta, saya ditugaskan mengajar di Wajo. Waktu itu pengurus daerahnya almarhum Pak Nurdin Lubis. Nah, itu pengurus daerah DDI Wajo, almarhum almarhum Pak Nurdin Lubis mengambil saya di Kebalangan. Saya tidak membawa apa-apa. Saya cuma dibekali Gurunta dengan bekal membawa alkohol sadik. Maka dari Gurunta, kau tahu makutana agan na pangalatali sumpah, suruh bawa ni baca itu tae. Agan na pangalatala isumpah, agan na pangalatala ifau, suruh bawa ni baca itu kita ayo ko dapat tumisanya anak mo po. Saya masih umur 15 tahun waktu itu. Ya masih 91. Ya masih muda lah. Tapi karena saya ingin menimba ilmu agama dengan berkat Gurunta, saya tidak sempat sekolah di Kebalangan dan justru saya diberikan tugas mulia oleh Gurunta dengan diutus mengajar di daerah Wajo, di daerah Jalang, daerah terpencil. Saya diberi tugas mengajar di sebuah SD habis asar. Jadi anak-anak SD yang kita bina di sana. Saya ingat pesan Gurunta, kalau ada kau ketemukan kau runtuh iman, jaga pegawai syarak, dia nama kanjak bacaan aja lah, lemu maka ada salah, ya, aja maka ada salah, aja maka itu menghormati sebagai orang yang dipercaya memimpin rumah ibadah Sang Gurunta. Dari situ saya hampir 2,5 tahun di Wajo mengajar dengan mendirikan madrasah yang dibangun oleh masyarakat setempat. Ya, saya kira sudah cukup 2,5 tahun mengabdi. Saya pulang untuk mengambil ijazah sanawiyah dan aliyah. Ya. Saya kira dari sana kita bisa mengambil beberapa pembelajaran bahwa di DDI kita harus kembali kepada mabda yang dilakukan oleh Gurunta itu. Ya tentu dengan model yang lain. Ya alumni DDI ini kan sudah banyak yang doktor-doktor, ya, di beberapa perguruan tinggi. Saya kira bisa seperti Ibu Dr. Madya tadi, tidak perlu khawatir, banyak SDM di DDI. Iya banyak. Jadi jangan saja orang lokal dipakai, tapi ambil juga orang-orang dari luar. Ya, demi mengembangkan DDI ya, dan mengenalkan kepada masyarakat setempat.
banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita saya tadi, bahwa untuk mengembangkan DDI ya kita harus berpartisipasi secara penuh untuk mengembangkan DDI secara murni, untuk memberikan kepercayaan kembali kepada masyarakat kita, ya, basicnya kembali ke masyarakat, ya, sesuai dengan fungsi kita. Sekarang ada yang rektor, ada yang dosen, ada yang pegawai. Saya penyuluh agama Islam Kawa Bacu Kiki Barat, Kota Parepare. Ya, saya kira itu saja, Pak. Cuma diberikan. Terima kasih. Parepare. Syukran kehadiran Ustaz Mansur yang telah istiqamah konsisten terus mengikuti kajian Syawalan, ya. Semoga beliau ini selalu sehat walafiat, selalu mengikuti kajian yang mencerahkan ini. Saya kira pertanyaannya ke Ustaz Mansur tadi, ternyata Guruta ini sebelum Islam Nusantara Kementerian Agama membranding moderasi Islam, ternyata Guruta mengajarkan sudah moderasi. Tasawuf mutawassut ini sudah diajarkan, tidak boleh menyalahkan Pak Imam. Mungkin nanti gurunda kita bisa menjelaskan, ya, para pemateri. Tadi juga ada refleksi historisnya bagaimana beliau mendedikasikan ke ilmu yang diperoleh di DDI buat masyarakat. Kepada Al-Mukarram, para pemateri, terutama pemateri pertama Guruta, untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan. Tafadhol. Saya kira gagasan Pak Muntaha tadi itu bagus sekali. Mungkin ini gagasan Pak Muntaha yang terbagus yang pernah saya dengar. Menurut saya ini memang masa depan itu adalah yang media internet ini. Oleh karena itu segala macam apa yang kita lakukan, saya kira nanti itu lebih banyak bertumpu pada media seperti ini. Ini juga kurang lebih mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Pak Mansur misalnya, sehingga dengan media ini sebenarnya tadi Pak Hamzah sudah menyebutkan ini isu geografis itu mungkin perlu dihilangkan, sehingga orang yang ada di Jakarta itu misalnya nanti bisa punya waktu untuk mengajar di Pindrang tanpa meninggalkan rumahnya di Jakarta. Pak Suhaib ini kan misalnya dia sekarang dosen pasca sarjana, sudah guru besar ini Pak Suhaib di PTIK kalau nggak salah. Nah itu bisa ada materi misalnya di Pindrang mengajarkan dengan melalui media ini. Jadi ini media untuk masa depan. Nah, tetapi saya kira ada hal yang kita perlu refleksikan kembali itu. Nah, zaman Guruta itu kan yang salah satu yang khas dari Guruta itu adalah orang tidak hanya diajari dengan kata-kata itu melalui kata, tetapi juga melalui realitas. Misalnya tadi pengalaman Pak Mansur itu kan, dan saya kira hampir semua alumni DDI yang pernah bersentuhan langsung dengan Guruta mengalami hal serupa itu. Mereka belum tamat belajar, usia muda sudah disuruh pergi mengajar, mengamalkan apa yang dia tahu itu. Artinya di samping kata, orang juga disuruh belajar menempa dirinya dari pengalaman. Itu menjadi titik poin. Kenapa? Misalnya DDI, alumni DDI zaman itu yang sekarang sudah jadi sudah eksis sekarang ini, itu mempunyai karakter yang khas, dan itu mungkin yang tidak lagi dialami oleh generasi sesudah Guruta wafat. Itu ini. Nah, kalau kita mau kembali ke Mabda DDI, salah satu metode itu atau cara Guruta itu kita perlu ini kembali itu.
refleksikan bagaimana orang bisa belajar dari pengalaman gitu. Nah, itu satu hal yang ingin saya katakan. Yang kedua, yang ingin saya katakan bahwa memang media ini, media internet ini media adalah masa depan. Dalam arti kita nggak punya pilihan, kita harus ikut itu nanti. Dan sekarang ini sebenarnya kita sudah mulai masuk itu. Nah, cuman kalau itu kaitannya dengan pendidikan, ada sedikit problem yang mungkin perlu diantisipasi. Begini, pesantren itu ada sesuatu yang khas di pesantren itu. Pesantren itu santri atau siswa itu tidak hanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh gurunya, tetapi dia juga melihat apa yang dilakukan oleh gurunya. Santri melihat bagaimana guru ta makan, santri melihat bagaimana guru ta tidur, dan seperti itulah kira-kira. Lalu yang kedua, santri juga itu mengalami apa yang disebut hidup secara mandiri, memasak sendiri, mencuci sendiri. Itu adalah poin-poin yang tidak diajarkan melalui kata, tapi itu diajarkan melalui perbuatan atau lingkungan yang disediakan oleh pesantren. Jadi dua hal itu. Nah, apa dampaknya itu dari pendekatan seperti itu? Satu, ketika misalnya orang itu meskipun belum selesai belajar sudah, kepercayaan dirinya itu besar. Yang kedua, dengan ajaran ajak mufasalai imangnya yang sudah tapi menghormati fungsinya, itu bagaimana itu penghargaan kepada orang. Jadi ini persis sama dengan kata ini saya pernah dengar Guru Taliapi itu menegur saya, nggak usah saya sebut kasus. Dia hanya mengatakan gini, kamu jangan menasihati orang di depan orang banyak. Karena itu sama dengan mempermalukan dia. Jadi kalau kamu menasihati, panggil dia. Kamu bicara berdua saja. Jadi kurang lebih sama seperti itu kira-kira. Jadi jangan menegur orang di depan orang banyak. Karena itu dia pasti tersinggung, pasti marah gitu. Ini adab, ini etika ini yang mungkin kita tidak akan peroleh di tempat pendidikan lain kecuali pesantren. Kira-kira gitu. Maksud saya begini, media internet ini penting dan itu pilihan, tetapi juga kita nggak bisa meninggalkan itu pendidikan fisik di pesantren itu. Paling tidak itu bisa kita lakukan. Maksudnya begini, paling tidak membangun kader, mempersiapkan guru itu tetap melalui pesantren itu. Nah, yang kedua, ketika guru juga mengirim orang ke lokasi itu maknanya adalah dia menyuruh kita berada di tengah masyarakat. Artinya kita menyatu dengan masyarakat. Nah, problemnya dengan media ini kita punya jarak dengan masyarakat. Efeknya apa adalah ini soal kepekaan. Artinya dengan media seperti ini bisa membuat orang cerdas, tapi ini bisa menghilangkan kepekaan orang. Kepekaan itu hanya mungkin, atau empati ya, hanya mungkin kalau kita bersentuhan langsung dengan masyarakat. Maksud saya juga merespon tadi beberapa hal, bahwa ketika kita karena kita basisnya pendidikan ini, itu tetap saja kita perlu berada di tengah masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat. Atau sederhananya, barangkali jiwa masyarakat itu perlu sekali. Kira-kira gitu ininya. Baca doa jiwa masyarakat itu perlu sekali dilakukan. Sehingga jarak itu tidak ada jarak. Kenapa misalnya kawan-kawan sebelah itu, maksud saya para kelompok yang sekarang ini aktif membid'ahkan orang bisa memperoleh banyak pengikut, karena dia selain menggunakan media seperti ini juga terjun berada di tengah masyarakat. Mereka punya mampu mengorganisir masyarakat.
kelompok-kelompok kecil masyarakat itu, itulah yang menjadi kemudian dengan cara bersentuhan langsung bisa membangun fanatisme kepada mereka. Itu ini saya, itu catatan saya. Yang kedua, hal lain yang saya katakan tentang Pak Muiz ya tadi nih, soal mengkritik sikap TD apa namanya ya, dalam hal politik apa namanya pergerakan politik di Indonesia. Secara pribadi memang kalau saya tetap menganggap bahwa artinya gini, saya ingin memisahkan antara politik praktis dengan politik yang lebih ideal itu. Nah, politik praktis itu ketika kita ikut berkampanye, ikut mempromosi secara langsung kepada calon-calon pemimpin atau calon-calon apa gitu, yang sebenarnya kita nggak begitu kenal. Gitu. Nah, itu efeknya adalah sebenarnya kalau kita melakukan gerak seperti itu, maka kita menjebak diri pada satu kelompok tertentu, lalu kemudian efeknya kita menjadi terisolasi dengan kekuasaan politik itu. Katakan saja misalnya, kalau calon yang kita dukung itu tidak jadi, maka efeknya kita akan terisolasi. Gitu. Oleh karena itu, kalau saya lebih memilih lebih pada memberikan pandangan-pandangan tentang bagaimana sih dalam politik ya, bagaimana soal hak masyarakat, bagaimana soal apa namanya kewajiban dan dalam kaitannya dengan bernegara, dengan kaitannya bagaimana memilih pemimpin, dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau saya kecenderungannya adalah bahwa DDI sebagai gerakan pendidikan memang tidak perlu terlibat dalam aktivitas politik praktis. Dan ikut berkampanye, ikut mempromosikan secara orang-orang tertentu. Lebih bagus memilih memberikan panduan tentang bagaimana itu pemimpin, bagaimana itu apa namanya relasi antara masyarakat dengan negara, relasi dengan apa namanya pemimpin dan seterusnya. Saya misalnya gini, melihat bahwa apapun siapapun yang pemimpin, warga DDI tetap perlu kritis. Karena kenapa begitu? Karena yang namanya pemimpin dalam kenegaraan hampir pasti itu punya kepentingan yang berbeda dengan masyarakat. Secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa yang namanya negara ini punya kepentingan untuk memungut pajak atau memperoleh diskrit. Sementara rakyat itu atau kita ini kewajibannya adalah memberikan pajak. Itu dua kepentingan yang berbeda. Yang satu waktu dia tabrakan. Nah, oleh karena itu ketika kita menyatakan dukungan secara pasti kepada seseorang, artinya kalau dia baik nanti memimpinnya, kalau dia nggak baik gimana? Lalu kita juga menjadi bagian yang tidak baik itu. Saya kira itu apa namanya Muiz tadi kalau mau disebut sikap, tapi mungkin lebih baik itu kalau disebut itu sikap pribadi saya. Dan karena saya sebagai sekjen, maka saya banyak menahan untuk tidak memberikan pernyataan politik, apalagi kaitannya dengan dukung-mendukung itu. Terima kasih, saya kira itu Pak Moderator. Terima kasih, Pung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada juga, Pung, statement yang berkembang sekarang ini. Dia mengatakan gini, Pung. Jadi statementnya mengatakan kesuksesan itu hanya milik mereka yang mempunyai keberpihakan yang jelas. Ah, kalau DDI kelabu-kelabu, kuenya kurang juga masuk. Oke, itu dari segi. Tapi kalau saya keberpihakan itu ya pada masyarakatnya, bukan pada kekuasaannya. Kira-kira gitu. Memang ada konsekuensinya. Kami persilakan Ayahanda Pak Dr. Hamzah Arya untuk memberikan paparan atau klarifikasi pertanyaan. Ya, makasih Pak Moderator. Jadi saya kira Dr. Muiz, Ustaz Muntaha, Ustaz Mansur ini ya memberikan kita banyak informasi ya.
Dr. Muid ini teman di Ciputat, ya, kos, banyak sekali pertemanan ini beliau di tentang ya tafsir alternatif. Tafsir alternatif ini ya itu bukan seketika begitu muncul. Saya kira saya setuju Pak Dokter tadi bahwa itu keseriusan. Keseriusan ini berbasis pengalaman, berbasis pengamatan, berbasis analisis, berbasis landasan keilmuan. Gitu. Jadi nggak muncul seketika. Pengalaman 5 tahun, 10 tahun yang lalu baru sekarang diungkap, itu juga bagian dari keseriusan. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba. Nah, menyikapi kondisi sekarang ini ya seperti tadi yang disebutkan itu terlalu banyak mufassir ya. Mufassir yang disebutkan tadi itu terutama surah Al-Maidah menjelang pemilu dan sebagainya, saya kira itu tadi yang kita sebutkan tadi, isu-isu kebangsaan kita ketika kemudian agama ini digiring kepada politik praktis gitu. Ya, itu faktanya seperti itu, tetapi kalau kita membuat kelas seperti tadi itu ya itu pada level ketiga, tidak masuk level keempat. Jadi memang fakta seperti itu, tetapi satu sisi kita harus melihat ini sebagai sebuah peluang. Peluang, nah namanya peluang itu untuk menjadikan kenyataan itu juga bagian dari perjuangan besar. Perjuangan besar itu butuh juga keseriusan gitu. Jadi kalau teorinya tadi Al-Ghazali itu 3 tingkatan, ya pada level keberapa? Menengah ke bawah gitu. Nah, ini memang persoalan pemikiran alternatif ini itu juga bagian dari produk dari mujtahid ya, mujtahid. Jadi ijtihad kita seperti itu. Nah, jadi kalau dalam hukum Islam itu kan juga ada tingkatan, ada ada taklid, lalu kemudian muttabi, baru kemudian mujtahid. Ya, ini muttabi ke bawah, ini bukan mujtahid itu. Kelompok-kelompok yang mempersoalkan surah Al-Maidah itu saya. Nah, tugas kita ini bagaimana itu bisa menjadi sebuah peluang baru bagi kita. Dan saya kira yang namanya peluang itu seperti yang kita katakan tadi butuh waktu, dan nanti alam akan melakukan seleksi seperti itu. Tidak mungkin lah ya kalau kita lihat ya orang itu bisa bertahan ke level 2 misalnya dengan teori Al-Ghazali itu butuh waktu, dan pada akhirnya naik ke level ketiga, tapi itu kan waktu gitu. Ya, apa yang menjadi peluang sekarang ini, karena kita tidak bisa menganggap sebagai musuh, kita anggap sebagai peluang itu nanti akan terbukti 10 tahun dan mereka akan mengalami kesadaran gitu. Nah, sisa memang ini harus dibangun secara kolektif bahwa ini harus dianggap sebagai peluang. Kalau kita anggap sebagai lawan itu akan bermasalah dalam konteks hak asasi manusia, dalam konteks kebinekaan kita. Jadi kita harus naik lebih kelas, naik satu kelas dibanding dia gitu. Nah, ini saya kira penting kita lakukan. Sebagai musuh, dia akan menjadi sampah gitu. Nah, sementara Quran itu mengajarkan kita bil hikmah. Hikmah itu adalah ada kelas yang tertinggi dibanding dengan yang bawah gitu. Nah, tadi relevannya dengan Pak Ustadz Muntaha itu bahwa bahasa Arab dan seterusnya itu saya kira menjadi fondasi kita untuk sampai ke sana. Coba kita lihat apa yang disampaikan oleh Ustadz Mansur tadi itu memberikan pesan moral kemasyarakatan kepada beliau oleh guru itu bahwa dalam kasus imam masjid ini ada 2 pilihan di situ menurut saya. Pertama, otoritasnya sebagai imam, ya, otoritas sebagai imam itu kan diangkat oleh masyarakat, direstui oleh Pak Desa dan sebagainya, dan diterima oleh masyarakat. Ini namanya otoritas struktural gitu. Nah, sebelum dia menjadi otoritas struktural, otoritas imam tadi ini, dia itu dilihat secara sosial memiliki pengetahuan yang disebut dengan otoritas keilmuan. Nah, pertanyaannya, ketika kemudian terjadi perbedaan
tidak sesuai antara otoritas keilmuan dengan otoritas struktural, misalnya, kalau kita lihat pesannya Gurta itu, maka pilihlah pada otoritas struktural. Lebih dihormati strukturalnya. Nah, ini saya kira sebagai pilihan gitu. Nah, itu juga saya kira mewarnai pergerakan kita di DI itu ketika pemerintah sudah memutuskan seperti itu ya, sebagai otoritas struktural. Itu kita harus terima gitu, tanpa protes apapun. Nah, jadi kita angkat ini ke level yang lebih makro gitu. Jadi apa yang diputuskan pemerintah itu sebenarnya sudah benar. Karena dia memiliki otoritas struktural, dialah yang punya masyarakat gitu. Nah, sama tadi pesannya Gurta. Nah, kalau mau dilakukan pembinaan misalnya, penyesuaian itu tadi yang disampaikan oleh Gurta bahwa ya jangan melakukan pendekatan formal, lakukan pendekatan informal, panggil dia ketemu dan sebagainya. Nah, tetapi dalam konteks realitas hari ini terhadap kasus surah Al-Maidah itu kan tidak seperti itu, nggak punya etika dan sebagainya. Nah, semua ditabrak. Akhirnya apa yang terjadi? Saling menyalahkan. Makanya tadi saya katakan bahwa persoalan ilmu keagamaan ini misalnya atau otoritas keulamaan ini dan sebagainya itu tidak bisa diperoleh hanya seperti tadi komputer, fakultas komputer dengan melakukan perakitan gitu. Ilmu agama nggak bisa begitu gitu. Ini yang membedakan. Nah, saya kira memang ini menjadi kerisauan kita semua ya dalam konteks bernegara, berbangsa menurut saya. Tetapi ketika kita angkat ini sebagai peluang, saya kira kita bisa selesaikan. Saya kira banyak pesan-pesan Gurta tadi itu, Ustadz Mansur, perlu kita tahu generasi sekarang ini ya. Bisa ditulis, lalu kemudian disampaikan. Dan tugas kita sekarang adalah mengkontekstualisasikan itu sesuai dengan bidang kita. Ini saya kira menjadi penting. Kita ini generasi-generasi belakang ini yang tidak lama bersinggungan dengan Gurta Modale, Gurta Liapi itu banyak pesan-pesan, tetapi itu kalau dikontekstualkan itu bisa menjadi bagian dari kededian kita kontekstual. Tugas kita ini melakukan kontekstualisasi seperti itu. Nah, mengapa kemudian Gurta memilih pendidikan? Model pendidikan yang tadi itu Ustadz Mansur diutus ke sana. Saya kira banyak ya. Banyak teman-teman yang diutus ke sana seperti itu. Menurut saya itu pendidikan berbasis pemberdayaan. Siapa yang diberdayakan? Diberdayakan masyarakat dan diberdayakan juga oleh potensi sang guru itu. Dan luar biasa ini karena melahirkan menjadi latihan kepemimpinan. Itu tadi pesannya ke Ustadz Mansur. Kalau misalnya dia bertanya tentang apa? Tentang keesaan Tuhan itu nggak usah kau jawab. Kau masih anak kecil, 15 tahun itu realistis. Kasih saja kitab ini. Dua-duanya ini disuruh berdaya gitu. Bagaimana mengkomunikasikan gagasan itu ke masyarakat, menjawab pertanyaan itu bagian dari komunikasi dan kepemimpinan. Bagaimana kemudian ya informasi ini bisa nyampe. Jadi luar biasa. Nah, apa yang digagas oleh Gurta menurut saya itu pemberdayaan itu tidak terlalu banyak memberikan ruang di kelas, tetapi ruang-ruang pengabdian itu saya kira mungkin itu juga yang diinginkan oleh menteri sekarang, Menteri Makarim itu. Menurut saya ada benang merahnya ke sana. Ya. Karena memang pendidikan sekarang ini bukan lagi persoalan kecerdasan menurut saya. Kalau LPDP itu lembaga penyedia beasiswa itu ya 5 tahun yang lalu itu sudah memberikan visi baru ya. Bukan lagi bagaimana kecerdasan, tetapi dia mau melahirkan pemimpin masa depan gitu. Gurta ini menurut saya itu melahirkan pemimpin masa depan, bukan orang cerdas gitu. Pemimpin itu adalah mendinamisir potensi keilmuannya untuk berguna gitu. Kenapa ada orang nggak bisa menyampaikan ilmunya? Tidak bermanfaat begitu. Bukan ilmunya yang tidak ada. Potensi kepemimpinannya itu tidak terasah gitu. Nah, Gurta itu dulu ya memberikan ilmu kita, terus
mendorong kepemimpinan kita. Ini saya kira menjadi modal kita semua ini, termasuk saya kira orang Bugis Pak ya. Orang Bugis di mana dari situ lahir, perantau itu apa sih yang ada? Yang ada hanya kepemimpinan saja, bertahan hidup di negeri orang tanpa bekal apapun. Tidak ada ilmunya, tidak ada uangnya. Tapi dia bisa menjadi pejabat di daerah sana. Gitu. Dia bisa eksis. Jadi kepemimpinan ini menjadi penting. Nah, dulu ada bekal begini. Ilmu itu di belakang. Jadi ilmu itu di belakang. Banyak ilmu belum tentu memberi manfaat yang besar. Nah, harus ada yang di depan. Yang namanya kerangka berpikir atau pola pikir. Pola pikir ini dalam metodologi itu yang kemudian dalam manajemen itu disebut dengan kepemimpinan. Jadi menurut saya yang mau dibangun oleh Gurta itu bukan orang biasa, tetapi adalah menjadi calon pemimpin umat dengan memberikan ruang belajar pengalaman ke masyarakat. Ini saya kira yang membedakan kalau tadi Pak Kiai Ilmi itu melihat potensi generasi awal atau generasi kita ini, saya kira di situ letak. Ini hanya memperkuat apa yang disampaikan oleh Guru, bahwa ada perbedaan. Nah, kaitannya dengan era teknologi sekarang ini. Nah, biasanya itu tantangan itu menjadi pemicu untuk melahirkan sesuatu yang istimewa. Nah, nggak usah jauh-jauh, anak-anak kita sekarang ini sebelum masuk sekolah itu ya, yang sibuk itu adalah bapaknya dan ibunya, terutama ibunya itu. Nah, dulu anak-anak di pesantren itu ibunya itu, bapaknya itu satu kali saja sibuk. Sibuk dalam arti perasaannya itu menyerahkan kepada pesantren selesai. Tetapi sekarang ini yang sibuk terus SMP, ke bawah itu yang masih sibuk itu kan apa namanya? Yang sibuk itu ibunya dan sebagainya. Nah, coba kita lihat. Dalam era pendidikan formal ini dikembalikan kepada pendidikan informal sekarang ini, maka yang banyak mengeluh itu adalah orang-orang yang tidak pernah berpisah dengan keluarganya. Tetapi bagi anak-anak pesantren yang dari dulu berpisah dengan keluarganya, dengan dia, itu kembali ke sini, menjadi sebuah nikmat itu. Karena apa? Karena apa? Dilatih dengan persoalan kepemimpinan. Nah, jadi pertanyaannya sekarang ini, dalam era COVID ini, bagaimana pendidikan formal itu yang sekarang ini dilakukan secara informal, di mana letak efektivitasnya? Saya melihat bahwa yang paling efektif itu adalah yang mereka dari pendidikan pesantren. Dia akan hidup pada berbagai situasi dan berbagai kondisi. Nah, itu saya kira tadi ada tawaran dari Pak Muntaha ini, ya saya kira kitab kuning Pak ini menjadi penting. Susah kita menjadi ahli kalau nggak ngerti itu. Ya. Paling tidak kita mengenal kitabnya, kita tahu pengarangnya, kita tahu garis besarnya. Di DDI banyak sekali dari Mesir, dari Brunei, dari luar biasa. Ini potensi besar ini. Kalau ini dikemas dengan baik itu, bagaimana potensi kitab kuning ini, terma-terma ini, lalu kemudian dikaji dan sebagainya, lalu kemudian diaktualkan itu. Dalam era sekarang ini luar biasa. Misalnya, ekonomi Islam ini Pak punya masalah besar. Ekonomi Islam di Indonesia atau dunia keilmuan itu masalahnya sekarang itu kering dengan kitab kuning. Teori-teori yang dibangun ini teori-teori yang dari luar itu dimasukkan sini. Padahal ini Islam itu kan akarnya pada kitab kuning itu. Ini yang jadi soal. Pendidikan Islam juga sekarang ini bermasalah. Karena apa? Pikiran-pikiran klasik itu tertimbun oleh pikiran-pikiran barat itu. Kenapa? Karena kita tidak mampu mengangkat istilah-istilah klasik ini masuk kepada wilayah kontemporer gitu. Ini yang jadi soal gitu. Yang bisa menyelesaikan ini saya kira teman-teman yang punya kekuatan di kitab kuning dan saya kira potensi dari luar biasa. Nah, satu contoh tadi, ketika misalnya Taghyirul Ahkam, terus fikih, kita bawa ke persoalan dinamika sosial. Ini kan menarik itu. Nah, DDI ini ya dari barat, dari timur, saya kira punya potensi Pak. Susah memang perlu di manage.
Nah, persoalan demokrasi di Indonesia. Kemarin ada seminar di UI Alauddin. Seminar itu salah satu narasumbernya adalah kita punya guru Prof. Alwi Shihab, bicara tentang banyak hal. Saya bertanya. Saya tanya beliau tentang demokrasi. Beliau itu ceramahnya lebih banyak bicara tentang etika begitu. Dengan mengutip ayat-ayat Al-Qur'an tentang kaulan sadida, kaulan sakila, kaulan layinan dan sebagainya itu. Bagaimana memberi komunikasi yang punya nilai begitu. Saya tanya beliau, bagaimana dengan demokrasi di Indonesia? Bapak ini, narasumber ini mantan Menteri Luar Negeri dan pernah hidup di Amerika sebagai negara produk demokrasi. Bagaimana di Indonesia? Dengan pernyataan tadi itu bahwa kita harus mengembangkan pola komunikasi yang kita sebutkan tadi itu. Beliau menjawab begini, demokrasi itu tidak perlu diimpor 100%. Kita ini punya kearifan lokal. Kearifan lokal ini yang harus memperkuat demokrasi gitu. Nah, kalau pandangan beliau ini kita terima, itu saya kira kearifan lokal, apa yang terjadi menjadi pesan-pesan moral guru tak itu juga bagian dari kearifan lokal. Bisa memperkuat wilayah demokrasi. Jadi menurut saya, era COVID-19 ini, meskipun ini adalah bagian musibah, tetapi hikmahnya itu luar biasa, banyak hal yang kita bisa benahi bersama-sama. Demokrasi, ekonomi Islam, politik Islam, dan sebagainya. Dan itu menurut saya, potensi-potensi itu ada sama di DI, Pak, alumni DI yang luar biasa. Selalu saya katakan dari Barat, dari Timur Tengah ada. Sisa memang saya kira forum diskusi ini menjadi penting. Nah, tentang usulan Pak Ustadz Muntaha itu bagaimana kemudian ada sumber dana di DI, saya kira memang penting. Makanya kemudian mungkin juga nanti di narasumber berikutnya kapan-kapan itu jangan hanya dari akademisi. Mungkin ada alumni DI kita yang sukses di wilayah bisnis, kita gali pikirannya seperti apa. Nah, jadi karena sekarang ini ya harus lebih variatif dan lebih bersinergi. Nggak ada lagi yang bisa hidup mengandalkan ini. Sama dengan teorinya perilaku guru Tambodale itu ya datang ke Mangkoso dengan ilmunya, tetapi dijemput oleh kekuasaan, oleh raja dan sebagainya. Saya kira bersinergi seperti itu. Nah, kita di DD ini saya kira ada ilmuwan, ada pebisnis, ada politisi, ada apa dan sebagainya. Ini saya kira perlu kita ramu dalam sebuah forum lewat Zoom ini. Saya kira itu langkah yang perlu kita bangun. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin malam guru dan dokter, semakin kita ini tercerahkan dan semakin antusias. Saya mempunyai sebuah catatan yang sangat luar biasa, Pak Dokter. Peluang itu butuh waktu dan alam akan mengadakan seleksi untuk itu. Subhanallah. Nanti kami ini saya jadikan coach, nanti kami akan desain jadi motivasi buat kami generasi muda. Saya bacakan saja Bung ya, SMS ini pertanyaan dari teman kami yang dari Jogja, berasal dari Ananda Ibu Kalimantan, dia Pulau Bunyu. Dia mengatakan, alhamdulillah Bung, kami menyimak streaming yang di kegiatan yang diselenggarakan oleh PD Wajo. Pertanyaan kami Bung sangat sederhana. Tadi ada sebuah narasi dari Guru Tak yang mengatakan bahwa kegiatan ilmiah ini harus variatif. Saya kira Pung perlu memang ada warga Adariyah untuk mengkonfirmasi beberapa rekan-rekan kami, khususnya di Kaltim itu banyak pengusaha, supaya kegiatan ini bernarasi ilmiah, tidak religi, dan juga ada kegiatan bisnisnya. Artinya kita bisa belajar menjadi entrepreneur. Perlu juga katanya materi filantropi. Saya kira Gurunda, Pak Dokter Rektor Yayasan bisa nanti memberi kajian filantropi. Kemudian pertanyaannya sederhana, bagaimana kita
rekan DDI yang berada di Kaltim ini, terutama kita susah sekali untuk akses yang khususnya terkait dengan masalah IT, butuh pelatihan IT. Dia meminta saran pun bagaimana untuk desain pembelajaran berbasis IT buat yang cabang yang ada di Kaltim. Tafadhal. Saya tadi nggak begitu dengar pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, Pung, pertama dia katakan bahwa bagaimana warga Adaria ini diajar filantropi, artinya entrepreneur, menjadi pengusaha. Seperti itu, Pung. Bagaimana mendesain pembelajaran bagi cabang yang ada di Kaltim supaya tidak gaptek, tidak terhadap IT ini. Butuh katanya kontribusi pemikiran dari pengurus besar Adaria. Tafadhal, Pung. Saya kira ini yang lebih pas menjawab itu ini yang ahli ahli teknologi gitu. Mungkin Pak Hamzah nanti bisa menjawab itu. Cuman saya pikir kalau saya apakah misalnya forum seperti ini juga bisa memanfaatkan alih teknologi semacam itu yang dimaksudkan itu. Nah, menurut saya lebih melihat bahwa forum seperti ini sebenarnya ini lebih nanti itu lebih pada membangun komunikasi. Sebab apapun ini tetap ada jarak untuk keahlian-keahlian yang membutuhkan pengalaman langsung itu dalam penanganan ini. Tapi itu tidak berarti bahwa itu tidak mungkin dilakukan. Nah, sementara ini memang kalau misalnya ada kebutuhan untuk membangun keterampilan seperti ini, saya kira kita punya beberapa ahli. Muntaha itu kayaknya ahli tentang soal teknologi dunia maya ini. Pak Suhaib juga mungkin ahli dalam soal ini. Tapi mungkin Pak Hamzah itu lebih paham soal bagaimana mengembangkan keterampilan soal dunia maya ini. Nah, di DDI sendiri memang ada pembidangan-pembidangan, tetapi karena pembidangan itu dilakukan pada masa lalu, maka mungkin ke depan itu lebih perlu mempertimbangkan untuk mengembangkan pengembangan teknologi IT. Hanya saja meskipun banyak orang-orang kita yang sudah ahli di bidang IT ini, tetapi itu tadi belum terorganisir dengan baik. Mungkin itu nanti menjadi salah satu pekerjaan dari PBDDI. Saya kira itu catatan saya. Nah, mungkin Pak Hamzah bisa lebih menjawab lebih secara spesifik soal bagaimana mengembangkan kemampuan teknologi ini. Itu Pak Moderator. Oke, siap, Pung. Makasih banyak. Itulah paparan dari Andre Guruta tadi terkait dengan masalah pertanyaan DNU yang ada di Kalimantan. Kemudian kami persilakan sebelum Ayahanda menjawab pertanyaan ini, kami minta Ustaz Dr. Muhammad Idris, Bapak Kasih Penmat, Kementerian Agama Kabupaten Kota Madya Parepare, jangan dulu beranjak dari tempat. Kami mengharapkan nanti di akhir sesi acara ini akan ada pembacaan doa untuk mengambil berkah kegiatan kita di malam yang berbahagia ini. Kepada Ayahanda Dr. Hamzah Haria kami persilahkan. Ya, makasih. Saya kira teknologi ini adalah sebuah media ya. Memang harus ada orang yang ahli di bidang itu. Bagaimana kemudian media ini dimanfaatkan secara optimal pada berbagai bidang pertanian, ekonomi, pendidikan, dakwah dan seterusnya, saya kira menjadi penting. Nah, rata-rata dalam seminar ini lebih banyak pada perguruan tinggi menurut saya itu lebih banyak kepada bagaimana
media ini digunakan pada seminar-seminar pada transformasi keilmuan, transformasi keterampilan dan sebagainya itu belum banyak itu. Padahal bisa digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, kita butuh memang kerjasama. Di Jakarta itu saya lihat ada tawaran di Facebook itu, ya banyak sekali tawaran ya untuk kursus singkat itu. Ada ADI, Akademi Digital Indonesia, itu juga melakukan. Saya sendiri di Sorong itu mendorong saya punya teman-teman untuk belajar itu tentang di sana Akademi Digital Indonesia. Tetapi ya lagi-lagi banyak juga nggak mau gitu. Ini juga menjadi penting. Memang kita butuh orang yang memang menguasai media. Saya di Makassar itu cari beberapa tenaga media yang bisa membuat program, membuat jaringan dan sebagainya, mahasiswa S1. Saya sudah ketemu di Handayani, ketuanya minta 5 bulan yang lalu, tidak mau ke Sorong. Kenapa? Itu konflik itu dia takut sekali ke sana. Nah, lalu dia bilang, hampir semua nggak ada yang nganggur itu. Ya, artinya mereka laris gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya memang saya kira ke depan harus diproyeksikan guru-guru DDI misalnya yang memang punya talenta ke sana itu didorong supaya dia ahli di bidang itu. Nah, 1-2 orang gitu. Nah, kalau dulu ya Guru Ta itu lebih ke Mesir misalnya, dan hasilnya kita sudah nikmati sekarang. Nah, ke depan ini juga saya kira tetap ke sana, tetapi untuk penguasaan teknologi sudah harus didorong yang lebih ini, supaya ke depan ini sudah ada yang memang ahli di bidang itu, di bidang media. Saya kira kalau kita berdiskusi tentang persoalan manajemen ekonomi dan sebagainya bisa saja gitu. Zoom sekarang ini kita bisa beli 1 bulan itu, dan kalau setiap pengurus daerah misalnya dia melakukan itu, saya kira luar biasa. Jadi sumber daya kita ini kita bisa. Ada pebisnis. Pak Muntaha ini seperti tadi disampaikan itu pebisnis itu. Pebisnis ketika PLN itu kekurangan jaringan, dia membuka usaha apa? Listrik swasta gitu. Ini juga bisa menjadi narasumber bagaimana menggenjot usaha itu. Jadi banyak sekali. Nah, sisa memang kemudian apakah kita ini media ini yang kita gunakan ini kita isi dengan konten apa? Saya kira bisa. Jadi permintaan tadi itu sangat memungkinkan kita lakukan. Yang berikut ya promosi. Saya kira dengan ukhuwah dari yang menurut saya semua tidak bisa lakukan. Nah, saya kira kalau Jakarta itu ya sudah banyak orang Jakarta, sisa dioptimalkan saja orang Jakarta. Yang perlu ini kita lihat kecenderungan ya, kalau pindah ibu kota negara ke Kaltim itu, nah bagaimana sikap kita? Ini juga saya kira menjadi penting. Potensi Kaltim itu saya kira kalau itu jadi misalnya pindah, ya. Dan saya kira ke depan itu akan pindah juga ya. Sebagai ibu kota negara atau ibu kota bisnis dan sebagainya itu akan ke sana saya lihat itu. Nah, jadi Kalimantan Timur ini saya kira harus mencoba mempersiapkan diri memasuki era industri di sana itu sebagai pusat pengembangan industri, pusat pengembangan kota bisnis untuk Indonesia ke depan. Nah, saya kira menjadi penting kalau Jakarta dia akan menjadi ibu kota negara dalam administrasi pemerintahan, tetapi untuk menjadi masa depan administrasi bisnis dan pusat-pusat bisnis, saya kira Kaltim itu punya potensi yang luar biasa. Nah, pertanyaannya teman-teman di sana siap nggak seperti itu? Nah, ini kalau tidak dilakukan persiapan ke sana itu, saya kira itu juga akan menjadi kesenjangan ke depan. Nah, jadi tetapi menurut saya memang kita punya kemampuan itu mengolah data, dan ini saya kira di organisasi kita ini yang lemah. Nah, tadi saya katakan bahwa geografis itu menjadi penting. Iya, dalam arti
jaringan. Tetapi jangan dikira bahwa pusat-pusat atau sentra-sentra bisnis itu di daerah lokal itu juga menjadi penting kita lakukan. Saya punya harapan bahwa masa depan Indonesia itu untuk pusat bisnis dan administrasi bisnis itu saya kira Kalimantan, Pak, pilihan. Kalau daerah timur misalnya, daerah Papua itu ya rawan apa? Ya rawan itu tadi, gerakan separatisme dan sebagainya. Kalimantan ini agak aman gitu. Dia bersebelahan dengan Malaysia. Malaysia ini punya jaringan historis dengan Indonesia. Jadi konsolidasi itu, harmoni antar bangsa itu bisa tercapai dengan persaudaraan antar Melayu. Sangat kuat. Jakarta saya kira nggak bisa lagi menjadi pusat bisnis masa depan. Nah, Sulawesi nggak bisa. Kenapa nggak bisa Sulawesi? Saya kira faktornya banyak itu. Nah, orang Sulawesi itu lebih hebat kalau rantau gitu dibanding ke dalam. Justru banyak orang Sulawesi Selatan, orang Sulawesi yang sukses di daerah Kalimantan. Potensi daerah, potensi kawasan sangat luar biasa. Jadi pesan saya teman-teman di Kaltim ini ya 10-20 tahun ke depan dia akan menjadi itu pusat administrasi bisnis dan pusat bisnis Indonesia ke depan. Jadi nggak perlu kita semua ke Jakarta. Justru sekarang yang perlu kita lakukan pemetaan. Siapa orang DDI yang memang punya kemampuan di bidang teknologi, ekonomi, karena tidak semua harus baca kitab kuning dan seterusnya. Ini juga menjadi penting. Saya kira diskusi malam ini sekira banyak percikan yang muncul dan semakin kita punya keyakinan besar bahwa DDI ini ke depan ini luar biasa. Selalu saya katakan Pak, kalau jaringan dokter DDI ini kita berdayakan dalam bentuk diskusi saya kira bisa. Mana lagi guru-guru jadi banyak. Dan itu ada hal yang menarik di DDI ya. Karena itu tadi kemampuan kita menahan diri itu luar biasa gitu. Persaudaraan itu luar biasa gitu. Kemampuan untuk mendorong ke lantai atas itu luar biasa gitu. Cuma ada satu penyakit Pak. Antropologi orang Bugis itu juga ada nilai negatifnya gitu. Ya, etosnya memang kuat gitu. Tetapi ada satu masalah di orang Bugis itu akan tarik ke bawah itu. Nah, inilah yang jadi soal. Mengapa kemudian organisasi Ikatan DDI ini di Sulawesi Selatan ini yang lahir di pusat orang Bugis ini enggak bisa eksis secara terus-menerus dari zaman ke zaman gitu. Ya, itu tadi Pak Kiai sudah ngomong itu faktor eksternal gitu. Kalau faktor eksternal kuat ini terlalu kuat, apa itu persoalan politik dan sebagainya ini, maka kemudian ini akan menjadi labil gitu. Maka darah hitam ini tadi dari antropologi Bugis ini akan muncul. Inilah yang sebenarnya membuat masalah. Nah, tetapi ketika kemudian ini dibawa misalnya ke luar Sulawesi Selatan, maka aroma negatif ini itu akan menghilang, akan terkikis menjadi aroma positif itu. Kenapa kemudian banyak orang Bugis susah di Kalimantan dan sebagainya? Karena itu tadi, antropologi negatifnya itu yang muncul di daerah, banyak. Tetapi ketika keluar, ini negatif menjadi positif. Nah, ini menurut saya, kenapa organisasi kita begitu seperti itu? Nah, beda misalnya NU yang berbasis orang sana. Ya orang Jawa. Orang Jawa itu dia berkelahi. Tetapi ada prinsip yang dia bangun. Kalau kita itu berkelahi 1 kali belum apa-apa. Berkelahi 5 kali itu sudah mau mati semua. Nah, ini menurut saya yang membedakan dari sisi antropologi kita. Oleh karena itu, kelemahan kita dari sisi budaya ini kita harus pahami bersama-sama. Nah, jadi mungkin teman-teman ada yang bisa menulis ya. Bagaimana kemudian DDI pada masa lalu itu dilihat dari berbagai perspektif. Tadi ada pertanyaan bagaimana katakanlah konflik tanda kutip itu, ya itu fakta. Tetapi dari sisi kajian akademik itu menarik itu. Nah, dan itu bisa menjadi butir-butir keilmuan ke depan untuk generasi kita. Bagaimana misalnya antar kiai itu berbeda pandangan lalu melahirkan implikasi, tapi kalau ya itu faktanya, dan itu kita sudah tinggalkan. Tetapi dari sisi kajian akademik itu menarik. Nah,
Kalau tadi itu bekas-bekas konflik itu kita bawa ke wilayah teoritis akademik, itu menarik. Karena apa? Kita punya pengalaman masing-masing gitu. Tetapi sepanjang itu hanya menjadi fakta saja, tidak disentuh dengan akademik, ini akan menjadi kasus berkepanjangan. Nah, inilah tadi pemikiran kita di sini dari Ibu Ketua STAIS itu dari sisi pendekatan akademiknya, apa yang terjadi masa lalu kita lihat ke depan. Nah, jadi apa yang terjadi masa lalu itu fakta, tapi kalau didekati secara akademik itu akan menjadi nilai besar dari kelemahan kita selama ini dan sebagainya. Tadi ada yang menarik itu dari Pak Dr. Muid tentang politik ya. Saya kira Pak Kiai, kita lihat kita Helmi itu pernah DDI menjadi atau hampir menjadi partai politik ya. Saya kira ini juga. Pertanyaannya, apakah kekuasaan itu atau politik itu dibanding dengan pendidikan mana yang langgeng gitu? Ini menjadi pertanyaan. Nah, kalau politik itu, apalagi politik itu kan periodik sekali gitu. Terjadi ya 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun sebagainya. Tapi kalau DDI itu kan menjadi kebutuhan gitu. Nah, jadi ada memang pemikiran bahwa kita harus dekat dengan wilayah struktural ya. Nah, tetapi ke depan ini yang akan sukses itu adalah jaringan. Mungkin kita ini nggak kenal dengan 01 gitu. Karena bukan calon kita, katakan itu. Kita nggak usung 01 itu. Dan dia naik kelas gitu. Persoalannya apa? Dia akan mencari pembaca doa. Siapa yang menjadi ustaz baca doa gitu. Nah, ustaz baca doa ini yang dari pesantren itu. Jadi jangan ke sana. Cari yang... Jadi saya kira pendidikan itu menjadi tidak mesti ke sana. Kecuali memang ya, teman-teman yang memang punya talenta ke sana, nggak apa-apa ke sana. Atau ada pilihan yang paling ekstrim gitu. Nah, misalnya NU melahirkan PKB, misalnya Muhammadiyah melahirkan apa itu yang matahari gitu. Nah, boleh jadi ke depan juga ini DDI melahirkan partai apa gitu. Nah, itu juga bisa mungkin nanti muncul di mana di Muktamar melahirkan PT apa gitu dari sisi ekonomi. Nah, kemudian rekomendasi melahirkan partai apa. Itu kan bisa saja. Tetapi menjadikan DDI ini sebagai partai politik dengan membumi hanguskan pendidikannya, saya kira itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Bahwa merekomendasikan pembentukan partai politik itu bisa saja gitu. Sebagaimana halnya merekomendasikan pembentukan badan usaha ekonomi dan sebagainya. Jadi saya kira ini banyak peluang. Nah, apalagi banyak generasi kita, generasi kita sekarang ini pada era demokrasi yang sudah masuk partai politik, punya pengalaman di sana, menjadi KPU dan sebagainya. Jadi kita bisa membayangkan muktamar ke depan ini sangat variatif. Nah, ini saya kira itu juga tidak disalahkan. Itu juga bagian dari komitmen DDI bagaimana melahirkan yang generasi berikutnya. Saya kira demikian, makasih Pak. Oke, terima kasih Ayah semua yang telah memberikan paparan. Kami mohon maaf tidak mempersilakan lagi kepada seluruh partisipan untuk menyapa sebab ini sudah larut malam. Kemudian saya meminta untuk closing statement-nya kepada pemateri pertama, Andre Guruta, untuk memberikan closing statement. Al-Anfal. Terima kasih. Saya kira diskusi ini menarik sekali. Kita mulai dari persoalan pandemi, kemudian berkembang kepada persoalan-persoalan lain. Tetapi pada prinsipnya kita menatap masa depan. Masa depan ini itu adalah dunia teknologi informasi. Oleh karena itu, DDI saya kira perlu memperkuat diri dalam hal ini. Nah, apalagi kita berada di wilayah pendidikan. Beberapa gagasan misalnya, kemudian ada ceramah atau pendidikan atau kuliah melalui
internet, saya kira itu perlu direspon. Yang kedua, bahwa DDI ini adalah gerakan pendidikan dan tujuannya adalah mencerdaskan. Di samping atau pada saat yang sama menanamkan pandangan keagamaan yang bertumpu pada pandangan keagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini saya kira juga sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Oleh karena itu menjadi kebutuhan sebenarnya mengembangkan pandangan keagamaan dengan mengkaji kembali literatur klasik, mengkaji pandangan-pandangan Buddha yang bisa kita harapkan menjadi fondasi keagamaan bagi masyarakat. Sejauh ini dari pengalaman saya bahwa meskipun pendidikan atau media informasi ini bisa menjadi bagian dari proses pendidikan, tetapi pesantren fisik itu tetap perlu dipertahankan di DDI, terutama dalam mengembangkan potensi kader. Karena pesantren ini tidak hanya mengembangkan kecerdasan, tapi lingkungan pesantren juga menyediakan lingkungan pendidikan yang membangun kemandirian, membangun kepekaan, persaudaraan, dan kita bisa melihat itu apa yang kita lihat pada alumni DDI sendiri. Terakhir adalah bahwa dengan potensi yang ada sekarang ini, DDI mempunyai banyak intelektual, banyak ulama, maka jika ini terorganisir, jika ini bisa dihimpun, maka insya Allah DDI akan menjadi sebuah kekuatan, menjadi pilar yang berpijak pada pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih banyak kepada PD DDI Wajo yang telah memfasilitasi forum ini. Mudah-mudahan yang lain akan mengikutinya. Terima kasih banyak. Wa ma taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wabillahi taufiq wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa closingnya Andre Guruta, sangat mencerahkan. Jadi ketika potensi itu tidak kita konversi menjadi sebuah power, maka saya kira DDI tidak bisa maju. Itu yang bisa saya tangkap tadi. Jadi potensi DDI harus kita organisir dengan baik. Terima kasih Al-Mukarram. Kemudian kami persilakan Ayanda untuk memberikan closing statement. Berkaitan dengan itu, menurut saya paham keagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang menjadi modal dasar DDI ini ya harus dirujuk. Harus dirujuk kepada pemikiran para pendiri DDI. Kita bisa lihat bagaimana cara berpikirnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini mungkin yang bisa kemudian membedakan dengan organisasi lain yang juga mengklaim sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tokoh sentral kita, para kiai itu menjadi penting. Kita lihat, kita terjemah, kita bawa ke sana. Gitu. Nah, dengan demikian saya kira kita juga bisa belajar dari sana tentang bagaimana menghadapi kondisi sekarang ini, gerakan-gerakan yang berbeda paham dengan orang-orang DDI. Nah, penguatan kitab kuning ini ala pesantren menjadi penting. Nah, untuk jangka pendek kita menurut saya ini penggunaan media ini Pak menjadi penting kita lakukan penyadaran, karena saya kira begini, Ustadz kita di DDI ini perlu pendampingan. Perlu pendampingan dalam arti
butuh teman diskusi kira-kira. Mengapa kemudian ustadz-ustadz kita di DI ini yang sebenarnya wawasannya sangat kuat, hanya persoalan teman diskusinya kurang gitu. Dia mencoba berdiskusi dengan orang lain gitu, sehingga kemudian pikirannya juga ke sana. Kalau mereka berdiskusi dengan orang DDI misalnya, yang memang sudah kuat, saya kira. Nah, jadi oleh karena itu menurut saya pendampingan ini menjadi penting dalam arti teman diskusi. Nah, kita ingin media ini menjadi teman diskusi kita. Nah, kalau teman diskusi ini semakin banyak itu, seperti kita sebutkan tadi itu banyak yang bisa jadi narasumber, maka kemudian kegairahan sesama orang DDI ini akan bangkit. Saya kira demikian. Terima kasih kepada pengurus daerah DDI Wajo fasilitasi kita bisa silaturahim ini. Saya sangat senang banyak orang yang teman-teman dulu nggak bisa ketemu, ada Pak Muntaha ini 3 tahun yang lalu kita ketemu, banyak sekali sehingga kemudian ini bisa menjadi forum silaturahim. Terima kasih. Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Terima kasih Ayahanda yang telah memberikan closing statement-nya. Kami melalui kegiatan virtual ini tetap selalu mengundang Ayahanda. Kalaulah misalkan nanti kami ada kajian dan saya kira kami akan berusaha untuk istiqamah mencari partner diskusi supaya wawasan warga Agraria ini semakin luas dan bisa beradaptasi dengan zaman yang ada sekarang ini. Kami persilakan kepada Ustaz Idris untuk memimpin pembacaan doa agar acara yang kita realisasikan di malam ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Al-Mukarram Ustaz Idris, al-an falyatafaddal. Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau baca doa ini afdalnya kita semua, ada Ustaz Mansur ya. Tapi baik, karena ini amanah. Sebelum kita berdoa, saya mengharapkan pada guru dan kita semua di tempat ini, marilah kita membacakan suratul Fatihah kepada seluruh guru-guru kita, guru tah, dan juga kedua orang tua kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Ala hazihi niyya syai'un lillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi azimi sultanik. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'i wa dawa. Allahumma innaka qulta wa qawlukal haqqu du'uni astajib lakum. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi haza tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syakiyya wa la matruda wa la mahruma. Allahumma ja'al khaira a'malina akhiruhu wa khaira a'malina khawatimuhu wa khaira ayyamina yawma alqaka fih. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nashku ilaika da'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanina 'alan nas. Anta rabbul mustadafin, anta arhamur rahimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa li asatizatina haza darid da'wati wal irsyad ya arhamar rahimin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syukran katsiran, terima kasih kepada Ustaz Dr. Muhammad Idris, mata'ala Allah bituli hayati wa rafa'allahu qadrakum, dan kepada seluruh antri guruta semua dan seluruh partisipan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kegiatan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan masih bisa bermuajah kembali di waktu yang akan datang insyaallah. Semoga Allah memberikan Amin ya rabbal alamin. Syukran katsiran. Di akhir kajian ini kami ucapkan Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bung. Barakallah. Allahumma